Sahabat Kompas.com, terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP pada Selasa 30 Mei 2023. Hasilnya, Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Keputusan ini merupakan hasil sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Selain sanksi administratif, Polri juga memberikan sanksi etika kepada Teddy dengan menyatakan tindakannya sebagai perbuatan tercela. Namun Teddy tidak menerima putusan tersebut begitu saja. Ia pun langsung mengajukan banding. Terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 41,4 kg yang merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi dengan mengganti tawas seberat 5 kg serta memerintahkan untuk menyerahkan sabu sebesar 5 kg kepada saudara LP alias AN untuk dijual. Pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H, pasal 11 ayat 1 huruf A, dan pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Merespons pemecatan kliennya dari Polri, pengacara Teddy Antoni Jono menilai pelaksanaan sidang etik Teddy terlalu terburu-buru. Padahal Polri sempat menyampaikan bahwa sidang etik Teddy akan digelar setelah kasus pidananya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Menurut Antoni, perbuatan yang diduga dilanggar oleh Teddy dalam perkara etik sama dengan kasus pidana yang masih berjalan. Lantaran kasus masih berlangsung di pengadilan, perbuatan memerintahkan bawahannya menukar dan menjual narkotika secara hukum masih belum terbukti. Terus kedua, sebagaimana kami juga merasa perkara ini terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru. Saya kira rekan-rekan media pasti tahu beberapa minggu yang lalu setelah putusan pidana, ada bagian humas dari Mabes Polri menyampaikan untuk sidang etik dari Minahasa itu menunggu putusan inkrah. Kenapa sekarang begitu terburu-buru dilakukan sidang etik? Ada apa? Klien kami selalu bertanya, ini permintaan dari siapa? Kenapa harus buru-buru? Kenapa? Karena perbuatan yang diduga dilanggar oleh klien kami di perkara etik ini sama persis dengan yang sidang perkara pidana, yaitu pertama memerintahkan bawahan untuk menukar sabu dengan tawas, barang bukti sabu dengan tawas. Kedua, memerintahkan menjual
itu sama persis dengan pokok perkara yang sedang kami ajukan banding. Jadi artinya perbuatan penukaran dan perbuatan menjual itu secara hukum belum pernah terbukti. Bagaimana di sidang etik itu bisa membuktikan adanya penukaran atau adanya peristiwa menjual? Itu kan bagian dari proses hukum yang kami sedang ajukan banding. Itu adalah bagian dari peradilan umum. Jadi kami merasa ini terlalu terburu-buru. Memang kami tahu beberapa hari terakhir itu ada satu lembaga yang terus-menerus mendesak. Tapi apakah karena desakan itu langsung buru-buru dilakukan sidang etik, kami tidak tahu. Tapi bagi kami, ini mohon maaf saja ya, klien kami itu adalah Kapolda. Kalau hanya demi uang 300 juta menjual narkoba itu sangat nggak masuk akal. Klien kami itu sudah banyak membantu masyarakat susah. Klien Kopi Joni yang dibantu oleh Pak Hotman, bahkan beliau uang pribadi beliau kasih untuk membantu mereka. Kalau hanya gara-gara 300 juta mengorbankan karir yang beliau sudah bangun 30 tahun sebagai anggota polisi dari tingkat bawah sampai menjadi inspektur jenderal, bagi kami sangat nggak masuk akal. Di sisi lain, pemecatan Teddy dari keanggotaannya di Polri dinilai sudah sepantasnya dilakukan. Komisioner Kompolnas Pungki Indrarti menilai perbuatan Teddy dalam kasus peredaran narkotika ini sangat berbahaya. Sebab sosok Teddy yang pernah menjabat sebagai Kapolda seharusnya bisa menjadi teladan bagi anak buahnya. Ironisnya, dalam perkara ini, Teddy justru menjadi contoh buruk bagi anggota Polri. Selain itu, berkaca dari kasus Teddy, pembenahan aturan pengawasan terhadap barang bukti narkoba di kepolisian kian mendesak. Menurut Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, hal ini guna mencegah penggelapan dan penyalahgunaan barang bukti narkoba kembali terulang. Sebelumnya, Beni juga telah berulang kali mendesak Polri untuk menggelar sidang etik terhadap Teddy. Dia menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda sidang etik atas pelanggaran Teddy. Sebab ex-Kapolda Sumatera Barat itu sudah divonis bersalah di pengadilan umum. Ia pun sempat meminta Polri untuk menjatuhkan vonis terberat berupa PTDH kepada Teddy. Satu hal menyangkut masalah narkoba ini menyangkut masa depan generasi muda kita, masa depan anak cucu kita. Narkoba yang beredar itu akan merusak kesehatan anak-anak muda kita. Mereka yang mengonsumsi narkoba itu yang pertama diserang adalah susunan saraf pusat. Itu dampaknya nanti cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak tidak normal lagi. Disitulah kemudian bisa terjadi berbagai macam kejahatan ikutannya. Tawuran, perkelahian, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itulah makanya dari Kompolnas serius untuk mengawal kasus ini karena terus terang dampaknya itu kepada generasi muda. Oleh sebab itu Kompolnas mendorong Polri untuk segera mungkin melaksanakan sidang kode etik dengan putusan seumur hidup. Ini tentunya bisa nanti dijatuhkan sanksi yang terberat, yaitu PTDH. Diketahui sebelumnya, Teddy divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Mei 2023 terkait kasus peredaran narkotika. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terberat terhadap Teddy, yakni pidana mati. Terkait vonis tersebut, Teddy akan mengajukan banding. Kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, pun menyebutkan bahwa perjuangan kliennya masih panjang dalam kasus ini. Bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang.
Masih ada banding, kasasi, dan PK. Yang ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta. Ya. Contohnya, ada nggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 28 September agar musnahkan? Tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Nah, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Sebagai contoh, orang bisa aja merencanakan suatu tindak pidana, tapi pada mau dilaksanakan tiba-tiba dia berubah pikiran mengatakan tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli, yaitu Jamin Ginting, Eva, Elwi Daniel, semua dokter dan profesor, semua mengatakan kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana pada akhirnya kemudian dia mengatakan tidak jadi, maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama-sama melakukan, itulah namanya tidak ada meeting of mind. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Demikian kabar terkini terdakwa kasus peredaran narkotika Teddy Minahasa yang dipecat dari Polri. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.